lu nggak harus jadi orang gila kok untuk ke psikolog. Enggak, ke psikolog itu karena memang kita tahu bahwa kita manusia yang harus dipulihkan. Udah sesimpel itu gitu. Yang memiliki kehidupan kita ini adalah ya Tuhan. Apapun yang Tuhan mau jadikan dalam hidup kita, ya itu terserah Tuhan. Mau sekalipun Tuhan kasih kita penyakit yang kita takutkan, ya itu terserah Tuhan. Kita mulai berdamai bahwa kalau memang segala sesuatu itu harus terjadi, ya itu harus terjadi. Karena yang bisa nyelamatin diri lu sendiri, ya diri lu sendiri. Penyakit ini nggak bisa diselamatkan oleh orang lain selain diri lu sendiri. Ingat itu teman-teman. Saya izin sharing ya tentang apa yang terjadi pada diriku yang pernah mengalami posisi di mana mengalami anxiety disorder dan pernah mengalami GERD, pernah menjadi dalam tanda kutip orang yang disebut bodoh dan aneh bagi beberapa orang tentang anxiety disorder ini. Jadi kemarin aku sempat nonton video si temanku ini, Thalia Marcella ini, dan aku komentar panjang lebar. Maksudnya adalah pengen sharing juga bahwa it's okay. Aku pernah mengalami hal ini juga. Jadi kalau mengalami ini loh yang terjadi dalam diri kita. Jadi apa yang aku alami adalah aku juga nggak tahu. Jadi yang pertama adalah aku stres karena masalah pekerjaan, stres banget. Karena aku juga udah nganggur waktu itu selama 1 tahun, kondisi sudah menikah. Terus yang kedua karena stres juga, beban mental yang masih terbawa-bawa mulai dari zaman ada orang tua sampai orang tua udah nggak ada. Dan tekanan sosial juga. Jadi kayaknya ya udah stres sekali. Nah, apa yang terjadi pada tubuh ketika stres? Maka hormon kortisol itu naik. Ketika hormon kortisol itu naik, maka biasanya yang kena pertama itu adalah lambung. Kita mulai suka begah, suka yang namanya sendawa, terus makan sedikit kok kayaknya rasanya kenyang padahal belum makan, terus makan apapun kayaknya nggak selera, nggak tahu mau makan apa. Terus apalagi ya biasanya ya GERD gitu kan, dada terasa sesak, nafas panas segala macam, tidur nggak nyenyak, apapun nggak enak gitu. Nah, jadi yang pertama itu adalah mentalnya dulu nih kena nih, kita memang udah stres dari sananya, anxiety disorder. Lalu yang kedua kita kena di fisik, yaitu mahnya atau GERD-nya. Lalu terjadilah pemicunya, yaitu adalah ketika kita sakit, muncullah gejala ini, gejala itu. Akhirnya kita kena yang namanya panic attack, kita takut. Ada suatu masa di mana aku ngerasa kok kayaknya dadanya sesak banget ya. Itu pertama kali aku kena, aku nggak tahu ngapain. Aku cuma tahu kayaknya aku lagi mah, maka aku cuma bisa duduk di dapur sambil nonton sesuatu, sambil minum air hangat yang cenderung panas, diminum sedikit sambil nonton sesuatu sampai aku tenang. Nah, itulah yang terjadi dalam diriku. Nah, yang setelah mulai aku sadari adalah aku mulai cari cara menyembuhkan sakit mahnya ini bagaimana. Akhirnya banyak aku cari di channel, waktu itu aku sharing, aduh aku lupa lagi nama channelnya. Nanti aku cari ya. Aku mulai cari tahu apa itu sakit mah, GERD-nya itu, terus bagaimana cara mengatasinya. Jadi aku mengatasinya dari segi fisik dulu. Lalu akhirnya mulai itu sudah mulai lebih baik, tapi masih sering panic attack. Aku kan punya temen atau koko rohani juga yang kebetulan dokter, jadi aku konsultasi sama dia bagaimana. Dan ternyata dia bilang bahwa mungkin kamu kena psikomatris, dan aku cari tahu apa segala macam, ternyata ya itu penyakit mental, stres berlebih, dan akhirnya itu ya kemana-mana gitu. Nah itu dulu nih teman-teman yang harus tahu bahwa uh, orang bilang bahwa ini kayaknya penyakitnya mental, harus kesini harus kesini. Padahal sebenarnya semua berkaitan, fisik, mental, dan spiritual ini nggak bisa dihilangkan teman-teman. Yang pertama adalah kita harus mengerti, mulai menerima bahwa oh ya ternyata ini aku anxiety. Ya, kita anxiety karena ketika kalau kamu nggak mulai menerima kamu anxiety, kamu selalu panic attack dan itu nggak enak rasanya, jantung berdebar, terus nafas juga sesek, nafas tuh kayak satu, kita udah berusaha narik sih, kayak berusaha kita tarik tapi ya mentok di situ-situ aja, nggak bisa naik gitu. Nah yang kedua adalah kita mulai mengerti bahwa segala sesuatu yang kita takutkan itu 91% tuh yang nggak akan terjadi. Aku dulu pernah ketakutan bahwa aku kena seperti radang ginjal, diabetes, karena waktu itu kencingku berbusa gitu ya kan. Ternyata setelah aku teliti, setelah perjalanan waktu, berbusanya orang diabetes itu berbeda dengan berbusa ya kencing pada kalau lagi kebelet gitu, lagi sudah penuh kantong kemihnya itu berbeda. Tapi bolak-balik aku ngecek terus kencing. Jadi kencing tuh kayak harus diperhatikan gitu. Kencingku warna apa, bagaimana. Terus dari gitu mulai suka buka tutup Google. Terus yang kedua adalah aku mulai suka kayak ada sakit apa sedikit, aku mulai khawatir segala macam, dan itu yang membunuh pikiran kita sendiri. Kita meyakini diri kita bahwa diri kita itu berpenyakit, dan bolak-balik di hal ini nggak enak. Tiap pagi, tiap sore, tiap siang ngecek tensi sendiri, dan capek banget bahwa kita terkungkung dalam ketakutan itu, tapi kita pun tidak bisa keluar dari masalah itu. Jadi poin nomor 2 adalah kita mulai sadari bahwa yang membunuh pikiran kita itu adalah diri kita sendiri. Dan ada juga artikel kedua itu dari tahun 1974, 1970-an ya, aku bacain ya.
Itu bahwa seorang pria bernama Sam Husman didiagnosis menderita penyakit kanker hati yang parah. Dia didiagnosis dokter bahwa umurnya tinggal 6 bulan lagi, dan benar ketika 6 bulan kemudian dia mati seperti yang diprediksikan dokter. Tetapi yang anehnya adalah ketika diotopsi oleh dokter, diotopsi oleh dokter forensik mungkin ya, mungkin atau deh mungkin sebutannya itu. Nah, ternyata ya dia nggak mati karena kanker hati yang ganas gitu. Begitu dibuka ternyata tumornya kecil sekali dan itu tidak mampu untuk membunuhnya. Jadi yang bisa membunuhnya itu pikiran kita sendiri. Tahu kan betapa jahatnya pikiran kita sendiri. Makanya berpikirlah dengan baik mulai dari saat ini, teman-teman. Nah, yang ketiga adalah mulai kuasai diri. Jadi kalau ketika kita mulai anxiety ini, kita harus apa? Jadi pertama ya, kalau misalnya kita udah mulai anxiety, kita tahu, oh ya, ternyata gue masih anxiety. Gue mulai uh, suka overthinking terhadap sesuatu. Kita pelan-pelan harus mulai berdamai dengan hidup kita sendiri, teman-teman. Mulai berdamai bahwa segala sesuatu itu nggak bisa kita kontrol. Yang memiliki kehidupan kita ini adalah ya Tuhan. Apapun yang Tuhan mau jadikan dalam hidup kita, ya itu terserah Tuhan. Mau sekalipun Tuhan kasih kita penyakit yang kita takutkan, ya itu terserah Tuhan. Kita mulai berdamai bahwa kalau memang segala sesuatu itu harus terjadi, ya itu harus terjadi. Kalau segala sesuatu itu tidak harus terjadi, ya tidak harus terjadi. Maka ketika harus terjadi, kenapa kita harus pusing? Ketika itu tidak terjadi pun, sebaiknya kita tidak memikirkan. Gampang sih ngebacot kayak gini. Tapi percayalah teman-teman, itu worth to try. Jadi maksudnya ini lu harus tahu bahwa ini sepadan, pengorbanan lu untuk melawan hal ini tuh sepadan di kemudian hari. Nah, yang kedua adalah mulai kuasai pikiran kita. Kita mulai, kalau mau aktivitas fisik ya kita bisa meditasi, banyak membaca buku positif, dan langkah spiritualnya adalah bagaimana kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan dan mulai mengambil peran dalam sosialisasi. Kalau biasanya kita ngomongnya dalam Kristen itu mulai bisa belajar untuk jadi berkat bagi sesama, aksi sosial lah gitu. Sehingga ketika lu sibuk, ketika lu melakukan sesuatu yang baik buat orang, maka lu tuh nggak overthinking lagi. Ada satu singkat cerita atau cerita ke temanku, dia bilang bahwa aku ceritakan bahwa gue ketakutan begini. Dia bilang obatnya cuma satu, lu sibukin aja diri lu, nanti lu juga lupa sama semuanya. Ya itu singkatnya, tapi penjelasan yang lain gue udah tambahin ya teman-teman. Nah, ketika prosesnya, terus kita harus apa nih kalau memang terjadi lagi nih panic attack, kita mulai sesak napas. Ya pertama ya tadi gue udah bilang, tahu dulu bahwa ini anxiety, kedua kuasai diri, kuasai pikiran, habis itu cooling down. Nah, kalau gue dulu cooling downnya ya nonton, ngumpul sama keluarga gitu ya kan. Ya ngobrol aja untuk melupakan hal tersebut, atau main sesuatu. Lu kalau hobi main game ya lu main game, atau kalau lu suka nonton kartun lu nonton kartun, lu nonton humor ya lu nonton humor. Nanti kalau udah cooling down ya seperti biasa lagi. Percayalah teman-teman, ketika semua ini lewat, lu akan tahu bahwa oh ya, everything is gonna be okay. Tapi ketika lu lagi di masa itu memang gak enak banget, dan lu harus keluar teman-teman. Karena yang bisa nyelamatin diri lu sendiri ya diri lu sendiri. Penyakit ini nggak bisa diselamatkan oleh orang lain selain diri lu sendiri. Ingat itu teman-teman. Nah, jadi untuk penutup gue cuma mau bilang bahwa penyakit ini, anxiety disorder ini, nggak bisa dilepaskan dengan teori dan juga spiritual atau disebutnya teologi, ilmu ketuhanan. Semuanya itu harus berkesinambungan. Yang pertama, lu kalau memang ada kemampuan, ada privilege untuk ke psikolog, pergilah untuk mengetahui apa yang terjadi dalam diri lu. Luka-luka apa yang sedang lu alami. Lu nggak harus jadi orang gila kok untuk ke psikolog. Enggak, ke psikolog itu karena memang kita tahu bahwa kita manusia yang harus dipulihkan. Udah sesimpel itu gitu. Kita punya masalah yang kita tuh harus dibongkar, harus tahu. Nah, biasanya psikolog itu punya metodenya gitu untuk melakukan itu. Nah, yang kedua adalah sembuhkan GERD lu. Jangan terlalu banyak mengkonsumsi obat oleh-oleh gitu. Oleh-oleh itu kayak lansoprazole, omeprazole, karena memakai obat berjangka panjang itu juga nggak baik untuk lambung dan ginjal. Jadi yang perlu dikuasai adalah bagaimana menaikkan hormon dopamin sehingga hormon kortisol ini bisa tertekan, yaitu dengan yang pertama mungkin lu bisa rajin olahraga, angkat beban. Itu udah fakta ilmiah banget lah. Yang kedua, rajin-rajin menyatu dengan alam. Yang ketiga ya lu banyak-banyak lah meditasi kayak apa kayak untuk menenangkan diri lu. Nah, yang ketiga spiritual nih. Mulailah perbanyak ibadah, mulailah perbanyak untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Ketika lu mendekatkan diri kepada Tuhan, Tuhan akan menaruhkan purpose dalam hidup lu, menaruh tujuan dalam hidup lu, sehingga hidup lu tuh punya nilai. Nah, ketika hidup lu punya nilai, lu nggak butuh pengakuan, atau lu nggak butuh yang namanya lu diakui oleh orang lain, karena lu mencari bahwa bagaimana hidup saya berarti untuk orang lain. Jadi teman-teman, akhir kata gue cuma bisa bilang semangat buat kita yang GERD, anxiety, panic attack, overthinking dan sebagainya macam. Gue tahu itu nggak enak, lu harus laluin, lu yang bisa nyelamatin diri lu sendiri. Dan kalau lu punya privilege, pergilah ke psikolog, lalu
kontrol diri lu supaya hormon kortisol lu nggak naik terus. Yang ketiga, secara spiritual, dekatkanlah diri kepada Tuhan. Oke, bye bye, semoga membantu.